Baik Bapak Ibu kekasih Tuhan, pada sore hari ini saya akan bicara firman Tuhan tentang lebih dari pemenang. Saya akan mengawalinya dengan membuat kita menyadari bahwa semua manusia pasti memiliki rasa takut. Betul ya? Kita semua pasti punya rasa takut. Misalnya ada yang takut gelap, ya, ada yang takut miskin, ada yang takut gagal. Ya, kalau Mas Theo takut apa? Takut jatuh cinta, apa? Takut apa? Takut gagal. Takut, cemas, khawatir. Kalau Kesia takut apa? Enggak ada ketakutan. Takut gagal. Kebanyakan manusia pasti takut gagal. Ada juga orang bilang saya takut mati gitunya. Ya. Rasa takut itu kalau kita renungkan itu memang adalah suatu emosi yang memang ada di dalam diri setiap manusia. Setiap manusia pasti memiliki rasa takut. Namun yang perlu kita sadari adalah bahwa sesungguhnya rasa takut itu merupakan awal dari dosa. Dia datang itu pertama kali karena dosa. Kalau Bapak Ibu perhatikan Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 1 dan pasal 2 ketika Allah menciptakan manusia, tidak ada rasa takut. Namun ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, disitulah mereka baru memiliki apa yang disebut dengan rasa takut. Saat mereka menyadari mereka berbuat salah, lalu mendengar ada suara langkah kaki Tuhan sedang berjalan-jalan di Taman Eden, tiba-tiba mereka memiliki ketakutan. Bapak Ibu bisa cek ya, kata takut pertama kali di dalam Alkitab muncul setelah manusia jatuh di dalam dosa. Jadi pada awalnya Allah tidak menciptakan manusia dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Gak ada. Tapi setelah manusia jatuh di dalam dosa dan kita membawa dosa keturunan dari Adam dan Hawa, maka semua manusia jadi memiliki rasa takut, rasa cemas. Itulah mengapa Yesus perlu datang untuk meriset kembali. Meriset saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Bukan berarti setelah khotbah yang saudara dengar pada sore hari ini, tiba-tiba saudara menjadi orang yang kebal dengan rasa takut. Enggak juga. Ya. Saya percaya pasti setelah pulang dari tempat ini, saudara pasti masih memiliki ketakutan, masih memiliki kekhawatiran, masih memiliki kecemasan. Tapi setelah mendengar firman Tuhan ini, ketika ketakutan itu datang, saudara akan bisa mengatasinya. Saudara tidak lagi hidup di dalamnya. Yang setiap hari selalu cemas, setiap hari selalu khawatir. Seperti kata Theo tadi, saya takut gagal. Ya, semua manusia takut gagal. Tapi dengar baik. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa saudara dan saya, orang yang hidup dalam Tuhan Yesus, dia adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan, ditentukan Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Amin. Oleh karena itu kita akan belajar tentang firman Tuhan lebih dari pemenang ini, ya, yang terambil dari surat Roma pasal yang ke-8. Kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan orang yang hidup di dalam Tuhan itu akan bebas dari ketakutan. Siapa yang ingin bebas dari ketakutan? Dari kekhawatiran. Saya percaya kita semua pengen bebas dari ketakutan. Saya sebagai hamba Tuhan pun terkadang mengalami apa yang disebut dengan kekhawatiran. Bukan berarti pendeta nggak punya rasa takut. Bukan berarti pendeta itu tidak punya rasa cemas, rasa khawatir. Pendeta sehebat apapun dia, hamba Tuhan sehebat apapun dia, pasti punya. Karena sekali lagi sifat atau rasa takut ini ada di dalam kita karena kita membawa apa yang disebut dengan dosa asal dari Adam dan Hawa.
Namun biarlah firman Tuhan sekali lagi sore hari ini membebaskan saudara. Tidak lagi dibelenggu dengan ketakutan, dibelenggu oleh kekhawatiran. Setiap bangun pagi khawatir, setiap hari khawatir. Mari kita hidup lebih dari pemenang. Karena itulah anugerah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Mari kita lihat Alkitab kita dari surat Roma pasal yang ke-8. Kita membacanya dari ayat 31 sampai ayat 39. Dan saya berharap Bapak Ibu yang menyaksikan secara online, saudara juga bisa mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 31 sampai ayat 39. Agak sedikit panjang, ya tidak apa-apa. Semakin banyak firman Tuhan, semakin banyak kita akan diberkati. Kita akan membaca secara bergantian, saya baca ayat 31, Bapak Ibu ayat 32, dan terus kita membaca sampai ayat 39. Firman Tuhan bacaan pada sore hari ini, judul perikopnya adalah keyakinan iman. Saya mulai, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32, 23. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di ayat 31 dikatakan begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa sih maksudnya semuanya? Artinya adalah bahwa ayat 31 memberikan suatu konklusi, memberikan satu kesimpulan dari apa yang telah disampaikan dari mulai pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-8. Dari awal ya, kalau Bapak Ibu membaca surat Roma, pasal 1 sampai pasal 3 berbicara tentang keberdosaan manusia. Roma 3 ayat 23 berkata, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Bicara tentang keberdosaan manusia. Lalu masuk pasal 3 sampai pasal 4. Di situ Paulus menjelaskan dari keberdosaan manusia ini Allah memberikan satu jalan keluar, memberikan solusi, yaitu melalui anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu di pasal 5 sampai pasal yang ke-8 sampai di ayat yang ke-30, Paulus kemudian mulai menjelaskan bagaimana sih orang yang hidup di dalam Kristus. Ternyata orang yang hidup di dalam Kristus, hal pertama yang Paulus jelaskan adalah bahwa orang-orang ini mereka akan menerima berkat-berkat rohani. Berkat apa Bapak Ibu? Berkat rohani. Kalau kita perhatikan Alkitab kita, ketika Allah menganugerahkan berkat, ya, setiap janji berkat itu bukan berbicara tentang materi. Ya, jangan disalahpahami.
Karena berkat rohani itu jauh lebih penting daripada berkat materi. Saudara mau pilih mana? Mau pilih punya banyak uang tapi saudara sakit-sakitan? Atau saudara mau sehat walaupun tidak banyak uang? Mau pilih yang mana? Mendingan waras atau enggak? Waras. Saudara mau punya uang banyak tapi saudara tidak selamat? Atau saudara menerima keselamatan walaupun hidup biasa-biasa saja? Pilih yang mana? Ayo. Karena ada kekekalan yang harus saudara dan saya hadapi. Itulah hal yang pertama yang Allah anugerahkan kepada saudara dan saya. Dia memberikan berkat rohani. Dan dalam berkat rohani ini, di ayat ke-37 dikatakan, di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dengan kata lain, Paulus mau mengatakan kita ini punya Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, maka saudara dan saya, keberadaan, status saudara dan saya bukan lagi losers. Bukan lagi sebagai orang yang kalah. Setiap orang. Karena kepada setiap orang yang percaya kepadanya, status saudara diangkat menjadi seorang lebih dari pemenang. Apa sih artinya lebih dari pemenang? Pemenang ada, tapi lebih dari pemenang itu apa artinya? Bapak Ibu suka dengar ya frase ini ya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Apa sih arti lebih dari pemenang Bapak Ibu? Misalnya begini, katakanlah saya seorang petinju. Ya, saya seorang petinju. Lalu saya mendapat undangan untuk bertanding. Ya. Saya bertanding dengan hadiah yang begitu besar. Ada hadiah uangnya sekian ratus juta. Lalu saya datang ke situ. Saya datang, saya bertanding. Ketika saya bertanding, saya dipukul. Saya juga mungkin hidung patah, babak belur. Tapi akhirnya singkat cerita saya bisa memenangkan pertandingan tinju tersebut. Maka saya disebut sebagai seorang pemenang. Dalam keadaan babak belur karena baru selesai bertanding. Lalu saya pulang ke rumah. Dan istri saya karena dia nggak tega nonton saya tanding, dia hanya nunggu di rumah. Dan tahu dari berita bahwa saya telah menang. Maka ketika saya pulang, istri saya hanya menyambut seperti layaknya seorang ibu-ibu. Mana setoran? Mana setoran? Lalu saya datang ke situ, lalu saya berikanlah uang kemenangan saya kepada istri saya. Apakah istri saya orang yang gak punya hati? Enggak. Apakah dia orang yang, aduh ini istrinya kejam banget. Suaminya kerja dapat duit sampai babak belur kayak begitu. Pulang hanya ngambil duitnya. Apakah dia orang yang tidak punya perasaan? Bukan. Dia tetap orang yang mengasihi saya. Walaupun dia mengambil semua kemenangan saya. Sebab apa? Sebab istri saya dan saya adalah satu. Dia tidak bertanding, dia nggak babak belur, tapi dia bisa menikmati apa yang saya telah menangkan. Itulah yang dimaksud lebih dari pemenang. Ketika kita di dalam Kristus, saudara dan saya tidak berhadapan dengan maut. Yesus yang berhadapan dengan maut. Tetapi kemenangan atas maut itu juga saudara dan saya terima. Sebab kita sudah ada di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam kita. Kita dan Yesus adalah satu. Maka sekalipun kita tidak menghadapi itu. Sekalipun yang menghadapi itu semua adalah Tuhan Yesus. Namun kemenangan yang dia dapatkan juga menjadi bagiannya kita. Itulah yang dimaksud lebih dari pemenang. Dan dalam bacaan kita Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada 3 hal. Ada 3 kemenangan yang Yesus berikan kepada saudara dan saya. Kemenangan apa saja itu Bapak Ibu kekasih Tuhan? Mari kita lihat ayat 33 sampai ayat 34.
ayat 33 sampai 34 firman Tuhan berkata demikian. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ini bukan pertanyaan dalam arti orang bertanya ya. Ini pertanyaan retorika. Pertanyaannya sebenarnya sudah ada jawabannya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sama-sama dengan saya katakan pembela. Yesus sebagai pembela saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak mengalami siksaan kekal. Supaya saudara dan saya tidak menerima penghukuman. Maka Yesus memberikan kemenangan yang pertama adalah kemenangan dari hukuman kekal. Hidup kita ini tidak berhenti hanya sampai di sini. Perbedaan cara berpikir orang Kristen dengan orang dunia adalah orang Kristen dalam segala hal. Dia berpikir bukan hanya sampai dunia ini saja. Tapi dia berpikir jauh melampaui kehidupan ini. Sebab kita percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Setelah itu ada kehidupan kekal yang menanti kita. Maksudnya gimana Pak? Oke, misalnya begini. Ketika saudara ada dalam satu posisi, suatu jabatan yang saudara emban. Lalu saudara memiliki kesempatan untuk korupsi. Kesia mau korupsi nggak? Misalnya Kesia sudah menjadi seorang kepala accounting gitu ya. Bisa dia misalnya. Tapi karena Kesia ini anak Tuhan, dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena takut. Bukan takut ketahuan, lebih daripada itu. Takut dosa. Takut akan hukuman. Karena kita percaya semua yang kita lakukan. Every breath you take in this life. Kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan bukan masalah saudara datang ke gereja atau enggak pada hari Minggu. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Yang saudara dan saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap hari dalam kehidupan saudara dan saya. 24 jam dalam satu hari, 24 jam itu jugalah yang harus saudara pertanggungjawabkan. 7 days a week, maka setiap hari itu juga harus saudara pertanggungjawabkan. Ada orang berpikir, orang Kristen berpikir, oh saya kan sudah cukup bertanggung jawab sebagai orang Kristen. Hari Minggu saya ke gereja kok. Hello. Yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan bukan cuma hari Minggunya saja. Bukan hanya masalah 2 jam saja, 2 jam ibadah aja sudah banyak yang komplain kok. Makanya ada sekarang gereja cukup 1 jam, ya kan. Kayaknya mendengar firman Tuhan itu lama-lama gak enak gitu, kupingnya panas, terbakar ya. Jadi 1 jam saja. Kalau kita di tempat ini mengalir saja, tergantung hamba Tuhan ya, mau dia berapa lama ya urusan Tuhan mau pakai dia, nggak bisa saya batas-batasi. Zamannya Rasul Paulus, kalau dia berkhotbah, itu dari pagi sampai malam, sampai seorang anak muda terkantuk-kantuk dengerin dia khotbah, akhirnya jatuh mati. Ya, kita pernah ada bacanya ya, ada kisahnya ya, sampai ngantuk, dia jatuh mati. Bapak Ibu kekasih Tuhan, yang kita pertanggungjawabkan itu setiap hari. Oleh karena itu kita harus hidup benar. Tapi masalahnya, sekalipun kita hidup benar, kita akan selalu tergoda. Karena kita masih hidup dalam kedagingan. Dan berkali-kali saya katakan, kedagingannya kita ini menuntut untuk dipuaskan. Waktu di kelas ada yang bertanya kepada saya tentang orang Kristen boleh nggak Pak bercerai karena zina itu. Panjang lebar saya bicara. Lalu agak sedikit
meluas pembicaraannya tentang zina. Karena Tuhan Yesus kan berkata, engkau baru melihat saja seorang perempuan, itu sudah zina katanya. Maka di dalam ke-10 firman Allah, kan tidak boleh ada percabulan, tidak boleh ada zina kan. Itu maksudnya apa ya katanya. Karena saya bilang gak mungkin manusia laki-laki normal, ada perempuan secantik apapun gitu dia lewat, gak mungkin matanya dianya gak lirik. Pasti ngelirik. Ya kan? Pasti ngelirik. Bahkan ada laki-laki ngelihat kambing dibedakin aja tertarik. Gitu kan. Suka gitu. Ngelihat cuma sapi dibedakin. Wih sapi keren. Gitu kan. Atau perempuan-perempuan ibu-ibunya gitu kan. Ngelihat laki-laki. Wah perutnya six pack. Ya, kalau saya gini kan, kalau yang sudah menikah ya kita bukan six pack, one pack kita ya kan, family pack kita ya kita punya. Wah, ganteng ya. Nah, kalau kita ikuti Alkitab itu sudah dosa. Begitu sulitnya Bapak Ibu kita hidup di dalam Tuhan. Maka kalau kita hitung-hitung, kalau kita mau hitung-hitungan gitu ya, gak mungkin ada satu manusia pun yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Gak mungkin. Neraka itu sudah menjadi bagian saudara dan saya, itu sudah pasti itu. Sudah pasti. Tapi bersyukur. Allah memberikan solusi kepada kita. Dia utus anaknya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Maka kemenangan pertama yang dia sediakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang mengasihi dia. Dia memberikan kemenangan dari kematian. Kemenangan dari hukuman kekal. Saya mengajak kita untuk melihat sedikit dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Bisa multimedianya. 1 Yohanes pasal yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kristus Pengantara Kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, siapa yang di sini pendosa? Yang pendosa angkat tangan. Hanya saya. Oh, kita semua pendosa ya. Kita semua pendosa ya. Amin. Ya, jangan ada satu orang pun yang menganggap dirinya tidak berdosa. Karena kalau engkau berkata engkau tidak berdosa, sesungguhnya engkau sudah berdosa. Ya, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia, Bapak Ibu. Artinya bukan berlaku hanya kepada orang di gereja ini, tetapi semua orang Kristen yang percaya kepadanya. Saudara dan saya tidak berhadapan dengan maut. Sebab Yesus telah mengalahkan maut itu. Dan kemenangan yang dia telah lakukan, itu juga menjadi bagian saudara dan saya. Itu menjadi bagiannya kita. Oleh karena itu jangan lagi terintimidasi oleh dosa masa lalumu. Karena 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, kalau kita sudah mengaku dosa kita, dia akan mengampuni. Jangan kau terintimidasi lagi. Jangan kau kemudian berpikir, aduh saya tuh nggak layak, saya nggak layak. Padahal Yesus telah mengampuni dosa-dosamu. Dia telah menjadi pengantaranya kita. Dia telah menjadi pembelanya kita. Betul kita tidak layak. Tetapi oleh darah Yesus kita dilayakkan. Masih ingat
Ilustrasi lampu yang saya pernah kasih tahu. Sebuah lampu itu putih. Putih memang. Namun ketika oleh Kesia, saya pakai terus namanya ya Kesia, ditutup oleh Kesia dengan kertas krep atau kertas berminyak yang untuk bikin layang-layang, itu kertas apa namanya, Pak? Yang untuk bikin layang-layang itu. Atau sama Kesia ditutupi dengan plastik warna merah. Maka lampunya menjadi warna tetap putih lampunya. Hanya cahayanya yang keluar menjadi merah. Begitulah ketika kita menjadi pendosa, seperti lampu putih itu kita berdosa. Tetapi Allah memandang kita bukan lagi siapa kita, tetapi ada darah Yesus. Karena dikatakan perantara, berarti ini Allah, itu ada antara Allah dengan saudara dan saya. Ada Yesus, ada darah Yesus yang menjadi perantara. Sehingga Allah tidak lagi melihat keberdosaan kita, kehinaannya kita. Tapi yang dia lihat adalah darah Yesus yang telah mengcover kita. Saudara adalah lebih dari pemenang. Karena saudara sekali lagi, engkau tidak akan menghadapi hukuman kekal. Engkau tidak akan lagi menghadapi kebinasaan yang kekal. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah disiapkan satu tempat di dalam kerajaan sorga. Amin. Siapa yang mau masuk sorga? Angkat tangan. Mau masuk sorga. Tapi untuk masuk sorga bukan hanya percaya Yesus. Lanjut tadi 1 Yohanes 2. Tadi sampai ayat 2 ya. Jangan lupa ayat 3 sampai ayat 6-nya. Nah ini orang suka lupa konsekuensi logisnya. Tadi telah dikatakan di ayat yang kedua bahwa ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ayat ketiga. Dan inilah tandanya. Tandanya apa? Tanda orang yang sudah diampuni, yang telah menerima anugerah pendamaian itu. Bahwa kita mengenal Allah yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat yang kelima. Tetapi siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Bagaimana kita tahu? Ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. Ayat yang ke-6, 2, 3. Sama-sama saya katakan wajib. Wajib. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya apa yang dia lakukan ya, bukan model pakaiannya, bukan. Ya, bukan berarti kemudian laki-lakinya, oh saya harus hidup sama seperti Yesus. Yesus gondrong, saya juga gondrong gitu kan. Bukan begitu maksudnya. Tetapi bagaimana sikapnya Yesus. Kasihnya Yesus. Kesabarannya Yesus. Itu yang harus kita ikuti Bapak Ibu. Dan kalau saudara ingin menjadi seorang lebih dari pemenang. Saudara ingin menjadi orang-orang yang terbebas dari hukuman kekal. Maka saudara dan saya harus hidup sama seperti Yesus. Tapi hati-hati, bukan karena perbuatan kita masuk surga ya. Kita berbuat baik, kita hidup sama seperti Kristus. Itu hanya sebagai tanda bahwa saudara dan saya adalah umat pilihan. Ini yang ditegaskan oleh Yohanes di ayatnya yang ketiga tadi. Dan inilah tandanya. Ya, kita bukan seperti orang agama lain. Mereka berbuat baik. Ya. Mereka berlomba-lomba ingin masuk surga. Caranya bagaimana? Ada yang macam-macam, ada yang lewat perbuatan baik, ada yang pakai mengorbankan binatang, kasih kerbau, kasih kambing, kasih sapi, supaya bisa selamat. Sampai ketika dia punya anak pun kasih nama selamat, supaya selamat. Tapi masalahnya enggak seperti itu. Kalau saudara ingin menerima kemenangan yang kekal itu, maka saudara dan saya harus hidup di dalam Kristus. Dan itu hanya sebagai tanda.
Banyak orang lupa ini. Dia pikir yang penting percaya Yesus. Yang penting percaya Yesus. Pasti masuk surga. Masalahnya di dahinya kita kan tidak ada tanda bahwa kita ini adalah orang yang pilihan Tuhan. Yang pasti akan masuk surga. Nggak ada tandanya. Tanda satu-satunya adalah bagaimana kelakuan hidupmu. Kalau engkau hidup sama seperti Kristus, itulah tandanya bahwa engkau adalah umat pilihan Allah. Itu tandanya. Kepada suami-suami, firman Tuhan berkata, kasihilah istrimu. Kepada istri-istri, hai istri-istri, tunduklah suamimu. Karena istri adalah seorang penolong, bukan pelonglong. Selalu melonglong. Tapi bukan berarti seorang istri itu tidak penting, bukan berarti istri itu di bawah. Ini sedikit agak melenceng ya. Bapak Ibu pernah berpikir nggak, kenapa yang digoda oleh iblis itu bukan Adam duluan, tapi Hawa? Pernah Bapak Ibu memikirkan itu? Merenungkan, kenapa sih yang digoda kok Hawa, bukan Adam? Pernah Bapak Ibu pikirkan itu? Lain kali akan saya jelaskan. Saya merenungkan, Tuhan, kenapa ya? Kok yang digoda itu Hawa duluan? Kenapa bukan Adam duluan? Jangan bilang ya karena kebetulan aja pertama kali ketemunya dengan Hawa. Enggak itu, tidak sesimpel itu Bapak Ibu. Ya, ternyata memang ya ada maksudnya. Kenapa iblis pertama kali yang dia cobai adalah Hawa. Karena dengar baik ya ibu-ibu yang ada di tempat ini, para wanita di tempat ini. Kalau engkau lemah, hancurlah keluargamu. Makanya berkali-kali saya sering katakan, seorang istri adalah tiang doa keluarganya. Rumah kalau nggak ada tiang, pasti ambruk. Pasti ambruk. Maka kalau istri-istri sudah mulai kurang berdoa, sudah lemah, ya, nggak lama, pasti keluarganya akan hancur. Pasti. Nah kembali lagi ke dalam teks kita Bapak Ibu kekasih Tuhan. Inilah kemenangan yang pertama yang saudara dan saya terima. Yaitu kemenangan dari hukuman yang kekal. Yang kedua, ya kita cepat lagi, kita lihat lagi ke dalam Roma pasal yang ke-8. Kita lihat ayat yang ke-35. Setelah kita menerima kemenangan dari kematian, ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, dan kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Bapak Ibu, hal kedua yang menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Hal kedua yang Allah anugerahkan di dalam Kristus Yesus. Setelah saudara menerima kemenangan dari hukuman kekal, yang kedua saudara menerima kemenangan dari kesulitan hidup. Kemenangan dari pergumulan. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, waktu saya membaca ayat ini agak-agak lucu juga saya bilang. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa surat Roma ini ditulis oleh Paulus ketika dia sudah berada di penghujung perjalanan misinya yang ketiga. Sekitar tahun 56. Sebelum itu, Paulus juga sudah menulis beberapa surat. Di antaranya yang akan kita lihat sama-sama dari 2 Korintus 11, coba dilihat. 2 Korintus 11. 2 Korintus ini ditulis sebelum surat Roma ditulis. Surat 2 Korintus ditulis sekitar 1 tahun sebelumnya. 2 Korintus 11 ayat 23. Di sini Paulus berkata begini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, katanya Paulus. Paulus bilang,
Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Terus ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1. Bapak Ibu tahu disesah. Yang dicambuk begitu. Tapi orang yang cambuk ini tidak boleh, kalau dia dapat hukuman 40 kali, tidak boleh lebih. Karena kalau lebih, yang mencambuk yang dicambuk. Itulah mengapa waktu mereka mencambuk Yesus, mereka hitung sama-sama. 1, 2 gitu. Supaya jangan ada yang salah sebut, maka setiap kali ada yang menerima hukuman yang cambuk, orang yang pencambuk itu pasti ngurangin 1. Supaya jangan kelebihan. Jadi kalau sudah 39 takutnya ada yang kelewat. Inilah yang dimaksud oleh Paulus. 5 kali aku disesah, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca sampai ayat yang ke-27. Artinya adalah di surat 2 Korintus, 1 tahun sebelum Paulus menulis surat Roma, Paulus berdasarkan pengalaman hidupnya, dia berkata, saya ikut Yesus, yang saya alami adalah penderitaan. Saya masuk penjara, saya digebukin, saya diusir, saya dicambukin, dan lain sebagainya. Tapi lucunya, 1 tahun setelahnya, justru Paulus di dalam surat Roma ini, dia mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Loh, bukankah dia mengalami aniaya? Kok bisa-bisanya dia bilang dia tidak akan mengalami aniaya? Kok bisa-bisanya dia mengatakan lebih dari seorang pemenang? Padahal 1 tahun sebelumnya dia mengalami semuanya itu. Di dalam surat 2 Korintus dia tuliskan. Dia mengalami penderitaan. Lalu apa maksud Paulus? Bapak Ibu kekasih Tuhan, surat Roma ini ada yang menyebutnya sebagai surat apologetik Paulus. Apologetik artinya penjelasan iman Paulus. Dalam surat Roma ini Paulus menjelaskan berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pengenalan, dan berdasarkan pengalaman hidupnya. Dia konklusikan, dia jelaskan di dalam surat Roma ini. Dan dia berkata, memang betul orang Kristen pasti akan mengalami aniaya seperti dirinya. Akan mengalami penderitaan. Ya, jadi kalau ada orang Kristen tidak mau menderita, ini menjadi tanda tanya. Karena memang penderitaan itu adalah bagiannya kita. Sebab memang saudara dan saya nggak cocok dengan iklimnya dunia. Sama seperti sekarang kan panas ya. Orang-orang yang tinggal di daerah yang dingin mungkin seperti Theo, seperti Ibu Hartoyo, biasa di iklim dingin. Nah, dengan keadaan sekarang iklim yang begitu panas, nggak betah gitu kan. Nggak betah gitu loh. Nah memang seharusnya kita begitu. Karena saudara dan saya penghuni sorga. Maka ketika Allah menempatkan kita di dunia ini, kita nggak betah. Itulah mengapa di dalam obituari orang Kristen ketika kita melihat ada orang Kristen yang meninggal, ditulis telah berpulang. Kita pulang karena di situ asalnya kita. Kita kembali ke sana. Itulah mengapa saya katakan kalau saudara cinta sama dunia, saudara merasa cocok dengan dunia, ini menjadi indikasi bahwa jangan-jangan saudara memang bukan orang pilihan Tuhan. Karena orang pilihan Tuhan seharusnya enggak merasa cocok. Dia akan mengalami penderitaan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus. Dan seperti yang dialami oleh Paulus. Dia mengalami kesusahan itu. Dia mengalami pergumulan itu. Tetapi berdasarkan pengalamannya, dia mengerti bahwa segala penderitaan, segala pergumulan, segala kesulitan yang dia lakukan, semuanya itu tujuannya baik. Baik untuk siapa? Baik untuk dirinya, supaya karakternya dibentuk menjadi seperti Kristus. Atau ada juga penderitaan yang harus dialami oleh Paulus, supaya dia bisa menggenapi panggilan Tuhan atas dirinya. Paulus dipanggil untuk menginjili bangsa-bangsa, betul? Dan kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, ya, Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai ayat 34 Bapak Ibu bisa baca itu di rumah.
Suatu ketika Paulus dan Silas, mereka dipenjara di kota Filipi. Dipenjara, mereka menghadapi pergumulan. Bukan karena mereka berbuat jahat, tetapi karena mereka memberitakan Kristus dan orang-orang di kota itu nggak ada yang suka. Dijebloskan ke dalam penjara. Namun justru lewat penderitaan itu, harus lewat jalan penjara itulah akhirnya Paulus bisa memenangkan seorang kepala penjara. Bahkan bukan hanya dia menangkan seisi rumah tangga dari kepala penjara itu. Coba bayangkan kalau misalnya Paulus dan Silas tidak masuk dalam penjara, maka kepala penjara itu tidak akan pernah mengenal Kristus. Paulus tidak akan bisa menggenapi panggilannya untuk memenangkan jiwa-jiwa dari bangsa-bangsa lain. Dari pengalaman itulah Paulus kemudian mengerti, oh ternyata kesusahan, penderitaan, pergumulan, saya harus masuk penjara, semua itu harus saya lewati, tujuannya baik. Demikian juga dengan saudara dan saya. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi, entah itu pergumulan dalam rumah tanggamu, pergumulan ekonomimu, pekerjaan, studi, usaha dan lain sebagainya, tapi dengar baik. Segala pergumulanmu, bahkan juga mungkin sakit penyakitmu Tuhan izinkan, tujuannya itu baik. Itulah mengapa di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan di sana dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan lupa kata-kata itu ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi firman Tuhan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang taat firman Tuhan, baru berlaku firman Tuhan ini. Ya, kadang-kadang orang suka penggal hanya mendatangkan kebaikan, dipenggal, stop sampai situ. Lupa ada frase yang buntutnya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Maka pergumulanmu, kesulitanmu, sakit penyakitmu, di balik semuanya itu, tangan Tuhan sedang merenda untuk sesuatu yang baik. Mungkin saat ini kau belum melihat kebaikan itu. Apanya yang baik? Udah sekian lama kok. Doa saya juga belum dijawab, sakit penyakit saya nggak sembuh-sembuh. Sabar. Kesulitanmu bukan akhir dari hidupmu. Masih ada the next chapter. Masih ada hal-hal yang lain yang Tuhan sedang kerjakan. Dan semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Sebab kepada saudara dan saya telah diberikan anugerah lebih dari pemenang. Engkau telah diberikan kemenangan dari pergumulan, dari kesulitan hidup. Dan tidak ada hal apapun di dunia ini, kesulitan sebesar apapun itu, krisis sebesar apapun itu, yang dapat memisahkan kasih Allah, sehingga Allah mengabaikan engkau. Gak ada. Seberat apapun sakit penyakitmu, Tuhan tidak pernah mengabaikan engkau. Jangan pernah engkau merasa terabaikan hanya karena engkau sedang mengalami pergumulan. Jangan engkau menganggap kayaknya Tuhan sudah lupa deh dengan saya. Sekian lama saya berdoa, Tuhan gak jawab-jawab, kayaknya Tuhan itu lupa dengan saya. No. Engkau adalah lebih dari pemenang. Dan Paulus mengatakan dalam Roma pasal ke-8, tidak ada yang bisa memisahkan. Pedang, pergumulan, kesulitan, semua itu tidak ada. Sebab sekali lagi kepada saudara dan saya telah diberikan anugerah kemenangan dari pergumulan atau kesulitan hidup. Jadi jangan menyerah Bapak Ibu. Seberat apapun pergumulanmu. Seberat apapun sakit penyakitmu. Jangan menyerah. Sebab ada Tuhan di pihakmu. Di ayat yang ke-31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Gak ada yang bisa melawan kita.
Jangan menyerah. Katakan kiri kanan, kamu jangan menyerah. Ya, di dalam keadaan sulit seperti sekarang, jangan menyerah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kemenangan apakah yang Allah sediakan pada saudara dan saya? Di ayat 38 sampai ayat 39 dikatakan begini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tadi yang pertama, kita lebih dari pemenang karena kemenangan apa yang pertama? Kemenangan dari hukuman kekal. Itu yang menjadi bagiannya kita, itu yang kita terima. Yang kedua, kemenangan dari pergumulan hidup. Yang ketiga, kemenangan atas kuasa-kuasa gelap. Atas kuasa-kuasa gelap. Bapak Ibu kekasih Tuhan, iblis itu bukan orang yang santun. Ketika engkau sudah dimenangkan, bukan berarti dia kemudian tidak akan menyerang. Perlu saudara dan saya ingat, ya, iblis nggak bisa TikTokan, iblis tidak bisa main Facebook, iblis tidak bisa googling. Satu-satunya pekerjaan iblis adalah menggoda anak-anak Tuhan. Hanya anak Tuhan yang digoda ya. Jadi kalau saudara sudah tidak digoda oleh setan, itu saudara perlu pertanyakan. Saudara, saya ini anak Tuhan atau temannya setan? Gitu. Karena memang iblis kerjanya cuma satu. Dari dulu sampai sekarang hanya itu pekerjaan dia. Dan karena dia jauh lebih tua dibanding kita. Dan dia adalah bapa segala dusta. Maka kemampuan saudara untuk mengalahkan dia gak ada apa-apanya. Saudara gak akan bisa mengalahkan iblis. Satu-satunya untuk mengalahkan iblis adalah kalau kita menjadi satu di dalam Kristus. Kita hanya bisa mengalahkan iblis kalau kita punya Tuhan di dalam diri kita. Dialah yang akan berperang menggantikan kita. Karena kita pasti kalah oleh segala trik-triknya si iblis. Mungkin iblis bisa pakai orang-orang terdekatmu untuk menjatuhkan imanmu. Menghancurkan karaktermu. Tadinya engkau sudah menjadi orang yang baik, orang yang murah hati, orang yang sabar. Iblis pakai orang-orang yang ada di sekitarmu untuk menguji kesabaranmu, kemurahan hatimu. Supaya engkau kembali lagi. Atau ada bentuk juga kuasa gelap lainnya. Dia mungkin bukan hadir dengan cara memakai orang gitu kan, tetapi dia memakai ilmu pengetahuan manusia. Siapa yang di sini suka baca horoskop? Primbon Jawa, tafsir mimpi. Hati-hati Bapak Ibu. Bukan hati-hati, tolak malah itu. Nggak perlu dihati-hatikan lagi, ditolak itu. Karena semuanya itu ada kuasa gelap. Semuanya itu ada kuasa gelap. Percaya kepada hari-hari yang baik. Mau melakukan segala sesuatu, tunggu hari baik. Padahal semua hari adalah harinya Tuhan. Dari sekolah minggu kita sudah diajarkan. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, terus. Kita sudah nyanyikan itu dari sekolah minggu, tapi kenapa ketika kita sudah bertambah dewasa, kita bergaul dengan banyak orang, kita jadi percaya kepada hari-hari baik. Mau kawin tunggu hari baik, renovasi rumah tunggu hari baik, tunggu hari baik. Loh, semua hari-harinya Tuhan. Jangan engkau terintimidasi lagi. Firman Tuhan jelas katakan jangan kau kembali lagi percaya dengan tahyul-tahyul, percaya dengan dongeng-dongeng nenek tua, katanya begitu. Jangan lagi kau percaya kayak gitu. Karena kepadamu telah dianugerahkan satu kemenangan. Kemenangan apa? Atas kuasa gelap. Itu kuasa gelap.
Jangan kau terintimidasi lagi dengan hal-hal seperti itu. Nanti ketika engkau misalnya lagi jalan, jatuh dari tangga. Oh iya, memang tadi pagi bukan saya percaya sih. Tapi memang di situ dibilang hari ini akan mengalami kecelakaan. Oh saya jatuh, dihubung-hubungkan ke sana gitu loh. Ada suka orang kayak gitu, dihubung-hubungkan ke situ. Kasih Allah melampaui segala kuasa makhluk. Bahkan makhluk sorgawi seperti malaikat. Dikatakan tadi di ayat yang ke-38. Sebab baik hidup maupun mati. Baik malaikat. Lihat. Kasih Allah itu kepada kita melampaui kasihnya kepada malaikat. Padahal malaikat itu makhluk sorga. Tapi Tuhan jauh lebih mengasihi kita. Jangan lagi kau diperbudak lagi dengan kuasa-kuasa gelap. Kasih Allah melampaui segala kuasa makhluk, termasuk malaikat-malaikat. Kasih Allah melampaui segala waktu. Karena dikatakan tadi di ayat yang ke-38, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Artinya kasih Allah kekal dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap mengasihi saudara. Oleh karena itu adalah sebuah kebodohan menurut saya. Kalau kita kembali mengikat diri pada kegelapan, percaya nasib, percaya horoskop. Memang hidup saya sudah begini, ini sudah nasib saya. Hello, itu iblis yang menindas pikiran saudara. Padahal pada saudara telah diberikan kemenangan. Maka sebagai anak-anak yang telah dimenangkan oleh Kristus, mari Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jangan lagi kita mau diperbudak oleh dosa. Jangan lagi kita mengikatkan diri pada kuasa-kuasa gelap, percaya horoskop. Jangan lagi ya Bapak Ibu ya, baca sio, ya, sionya apa? Wah gitu. Hari ini gimana? Oh nggak usah. Ya, nggak usah lagi percaya kayak gitu. Karena engkau adalah lebih dari pemenang. Jangan menyerah atas segala masalah pergumulan hidupmu. Sakit penyakitmu. Jangan menyerah. Karena engkau lebih dari pemenang. Semua itu pasti bisa engkau menangkan. Semua itu pasti bisa engkau lewati. Asalkan engkau tetap hidup di dalam Dia. Sebab kemenangan itu adalah anugerah dari Allah. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga saudara dan saya bukan lagi menjadi seorang losers. Tetapi seorang lebih dari pemenang. Bukan hanya winners, tetapi lebih daripada pemenang. Jangan lagi engkau menjadi orang-orang yang tidak bersemangat, orang-orang yang pasrah. Tetapi menjadi orang-orang yang bergairah di dalam Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan kemenangan itu. Sebab percayalah, kemenangan itu pasti menjadi bagian saudara dan saya. Amin.